Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan materi teori belajar dan motivasi belajar. Sebelumnya, perkenalkan saya Yanti Nurdiati dari STIT NU Al-Farabi Pangandaran. Saya akan mengulas tentang bagaimana proses belajar itu dan bagaimana proses belajar dan motivasi belajar sehingga hasil belajar itu didapatkan secara maksimal. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik secara sadar. Tentu itu dilakukan secara sistematis, logis, sesuai dengan kenyataan, mengandung fakta empiris, juga menjelaskan sebuah fenomena. Sedangkan motivasi merupakan dorongan atau hasrat yang timbul dari diri peserta didik untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, atau tujuan tertentu. Pada teori belajar, ada beberapa teori. Salah satunya teori belajar berdasarkan aliran psikologi. Terdiri atas mazhab tingkah laku, mazhab kognitif, mazhab humanistik, mazhab konstruktivistik, dan mazhab sibernetik. Di mana mazhab tingkah laku untuk mazhab tingkah laku di sini menghasilkan ada lumayan banyak teori belajar tingkah laku, diantaranya Thorndike, Watson, Clark, Edwin Good, kemudian Burfus, Frederick Skinner. Pada teori belajar kognitif, kita kenal dengan teori Zinn-Piaget, David Ausubel, dan Wiener. Sedangkan pada teori humanistik, itu kita sudah biasa, tidak asing lagi dengan teori Bloom, Kraftwerk, Holt, Honig, Habermas, dan Graham Maslow. Pada teori belajar konstruktivistik ada dikenal dengan salah satunya teori Vygotsky, dan yang terakhir sibernetik, yang teori belajarnya yaitu Landa, Pass, and Scott. Selanjutnya kita memahami bagaimana perbedaan antara teori belajar tadi. Yang pertama, teori belajar tingkah laku, yaitu mengubah proses belajar itu bagaimana mengubah perilaku individu. Sehingga dia berlaku secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Selanjutnya, kognitif. Untuk teori belajar kognitif, proses berpikir itu merupakan perubahan persepsi pemahaman. Karena pada dasarnya, teori kognitif berpendapat bahwa setiap orang sudah memiliki persepsinya masing-masing. Tetapi dengan adanya proses belajar, dia bisa merubah persepsi dengan menemukan pengalaman baru. Selanjutnya, teori humanistik. Pada teori humanistik, belajar ditekankan pada bagaimana seorang pelajar itu menjadi dirinya sendiri, memahami dirinya, dan memahami lingkungannya.
sehingga puncak pembelajaran itu memanusiakan manusia. Selanjutnya teori konstruktivistik. Untuk teori konstruktivistik, belajar itu bagaimana proses belajar itu membangun pengetahuan dan gagasan didasarkan pada pengetahuan awalnya. Dia sudah memiliki pengetahuan awal sebagai fondasi, kemudian dengan adanya pembelajaran dia membangun pengetahuan dan gagasan atau konsep yang baru. Selanjutnya sibernetik. Pada teori sibernetik, pembelajaran ditekankan pada sistem, bagaimana sistem pembelajaran itu berjalan, bagaimana proses pembelajaran itu tersusun secara sistematis, terukur, dan jelas tujuannya. Selanjutnya dari teori tadi, seperti apa pelaksanaan di lapangannya, pelaksanaan dalam proses pembelajarannya. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, aplikasi teori tingkah laku atau behaviorism. Aplikasi teori behaviorism meliputi yang pertama, bagaimana menentukan tujuan instruksional sebagai tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, lingkungan kelas dianalisis supaya perilaku tadi bisa dimasukkan terentry terhadap perilaku pembelajar. Dan setelah menemukan menganalisis lingkungan kelas, baru kita nanti menentukan materi pelajaran apa yang harus diberikan. Dan selanjutnya materi pelajaran itu dijabarkan kembali menjadi bagian-bagian kecil yang akan disajikan pada setiap pertemuan pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajarannya itu dilakukan stimulus untuk merangsang kemampuan kesadaran diri. Di antaranya dengan mengajukan pertanyaan, melakukan tes, latihan, dan tugas. Selain itu, juga mengamati dan mengkaji respon peserta didik terhadap pembelajaran yang kita sampaikan seperti apa untuk mengukur perubahan tingkah laku. Selanjutnya, memberikan penguatan positif maupun negatif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dan memberikan stimulus baru yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan evaluasi bagaimana untuk mengukur seberapa besar hasil pembelajaran itu. Dan setelah adanya evaluasi, dilakukan tindak lanjut kembali untuk melakukan penguatan selanjutnya sampai terjadi perubahan tingkah laku pada peserta. Selanjutnya, teori kognitif. Implementasi teori kognitif memiliki prinsip dasar yang pertama, pembelajar itu harus mesti aktif supaya dia mampu memahami dengan pengalamannya sendiri. Dan pengalaman tersebut dikembangkan tergantung dengan dasar pengalaman awal pada pembelajaran tadi. Maka disitulah nanti bagaimana seseorang itu bisa berhasil, bisa berkembang sesuai dengan pengalaman awalnya masing-masing. Selanjutnya pada teori kognitif, belajar merupakan perubahan dalam struktur mental seseorang untuk merubah persepsi dan pemahaman. Karena dikatakan tadi bahwa
pada teori kognitif, setiap orang itu sudah memiliki pemahaman dan persepsinya masing-masing. Nah, dengan belajar, kita rekonstruksi kembali struktur pemahamannya sehingga menemukan pemahaman yang baru. Selanjutnya, aplikasi teori belajar humanistik. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional jelas untuk menghasilkan tujuan pembelajaran, menentukan materi pelajaran, sehingga mampu mengidentifikasi untuk mengentry behavior, tingkah laku mahasiswa. Mengidentifikasi topik-topik yang mungkin mahasiswa mempelajarinya secara aktif, sehingga pembelajaran itu didesain sesuai dengan wahana lingkungan untuk belajar. Dan mahasiswa mampu dengan desain lingkungan belajar tadi, mahasiswa belajar secara aktif. Sehingga pembelajaran itu bertumpu pada mahasiswa. Selanjutnya, implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran. Bagaimana teori konstruktivisme dalam pembelajaran? Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata mahasiswa. Ketika pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata mahasiswa, maka mahasiswa akan termotivasi aktif dalam pembelajaran. Karena mereka merasa hal tersebut menjadi kebutuhannya, real, dalam permasalahan dalam kehidupannya. Sehingga pembelajaran dilaksanakan menyesuaikan dengan kehidupan sosial. Ketika pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sosial mahasiswa, itu akan lebih mudah dipahami oleh mereka. Dan selanjutnya pembelajaran menggunakan berbagai sarana. Jadi tidak monoton. Sarana apa yang tepat untuk digunakan dalam materi yang disampaikan. Dan yang terakhir, melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Karena mau tidak mau emosional dengan mahasiswa itu menjadi satu kesatuan yang pada proses pembelajaran akan sangat mempengaruhi. Apalagi mahasiswa biasanya moody, ya, tergantung moodnya. Nah, itu kita harus bisa melibatkan emosional dalam menyampaikan mengkonstruksi pengetahuan. Selanjutnya, aplikasi teori belajar sibernetik. Sibernetik ini lebih kepada sistem pembelajarannya seperti apa. Dalam proses pembelajaran sibernetik, setelah menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pembelajaran, mengkaji terlebih dahulu sistem apa yang terkandung dalam materi tersebut. Sehingga nanti ditentukan pendekatan belajar apa yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Sehingga menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistemnya. Menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola dan urutan tertentu. Pada teori sibernetik ini, pembelajaran disusun secara sistematis, menekankan pada pola-pola pembelajaran. Pada implementasinya, teori belajar itu terdiri dari teori belajar, teori instruksional, bagaimana kita menyampaikan pembelajaran, dan penerapan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Teori belajar pada dasarnya
terdiri atas bagaimana kita mendeskripsikan tujuan pembelajaran. Asumsi dasar apa pembelajaran itu dilakukan? Pemahaman terhadap pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan bagaimana membangun berpikir kritis. Teori instruksional yaitu preskriptif, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian pengaruh teori belajar, terapannya seperti apa sehingga nanti ditemukan model-model pembelajaran. Penerapan dalam pelaksanaan pembelajaran, yang pertama bagaimana teori itu diimplementasikan tergantung pada situasi pembelajaran. Baru nanti bisa diketahui pengaruh teori belajar, keterampilan belajar apa yang didapat, dan langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada dasarnya, tidak ada suatu teori belajar yang paling baik, tapi yang ada teori belajar yang paling tepat. Karena suatu teori akan berhasil bagus implementasinya, hasilnya, jika dilaksanakan pada situasi dan kondisi yang tepat. Sedangkan pendidikan itu melibatkan berbagai ilmu lainnya, ilmu psikologi, ilmu komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Tidak bisa berdiri sendiri, karena manusia itu sendiri sangat kompleks. Bagaimana manusia dipandang dari sisi psikologi, bagaimana kemampuan berkomunikasi, bagaimana kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi penjelasan tentang teori belajar. Selanjutnya motivasi belajar. Motivasi merupakan daya dorong untuk berbuat sesuatu sehingga dia mampu menentukan arah perbuatan pada tujuan yang ingin dicapai sehingga mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Maka dari itu, motivasi belajar ini meski diperhatikan untuk mencapai prestasi mahasiswa yang maksimal. Teori motivasi ada dua teori. Yang pertama teori kepuasan dan teori proses. Pada teori kepuasan terdapat 3 teori. Yang pertama teori hierarki. Hierarki kebutuhan, di mana kebutuhan manusia itu terdiri atas fisiologi, kebutuhan fisiknya, kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi. Itu hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Teori yang kedua, teori dua faktor. Teori dua faktor itu motivasi terdiri dari akan bicara tentang manusia selalu bicara puas atau tidak puas terhadap respon terhadap apa yang mereka terima. Itu menurut Frederick Hertz. Jawaban penerimaannya, responnya, kalau puas berarti tidak. Kalau puas atau tidak puas. Selanjutnya teori kebutuhan. Teori kebutuhan menurut David McClelland terdiri atas 3. Yang pertama kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan untuk memiliki forward atau kekuasaan. Selanjutnya teori proses. Teori proses terdapat 3. Yang pertama teori harapan, di mana setiap individu memiliki harapan kinerja.
Yang kedua, teori keadilan, di mana seseorang akan selalu membandingkan imbalan yang dia terima dengan imbalan yang orang lain terima. Akan membandingkan usaha yang dia lakukan dan usaha yang orang lain lakukan. Selanjutnya teori penguatan. Teori penguatan merupakan prinsip dasar belajar. Ini menurut Victor Haver. Karena belajar itu meski dilakukan atau diperkuat dengan berbagai elemen. Selanjutnya, bagaimana cara untuk memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa? Yang pertama, memberi angka atau nilai, baik itu nilai kognitif, afektif maupun psikomotor. Yang kedua, memberi reward atau hadiah atas pencapaian yang mereka dapat. Yang selanjutnya, menciptakan kompetisi, persaingan di antara mahasiswa sehingga mereka mau berkompetisi satu sama lain. Yang selanjutnya, ego involvement, yaitu bagaimana mahasiswa memiliki kemampuan atau kemauan dari dirinya, menyadari bahwa belajar itu tugas saya, belajar itu kebutuhan saya, kebutuhan mahasiswa. Itu ego entry, menyadari atas kebutuhannya. Memberi pujian. Sesekali kita meski memberikan pujian terhadap mahasiswa yang memiliki peningkatan dalam pembelajaran. Selanjutnya, salah satu model motivasi yaitu ARTS model. ARTS model terdiri dari perhatian, attention, bagaimana mahasiswa itu sangat mau diperhatikan. Kemudian, relevance, materi yang diajarkan itu sesuai dengan kebutuhan permasalahan dalam kehidupan. Yang selanjutnya confident, kepercayaan diri, dan satisfaction, kepuasan terhadap apa yang mereka terima. Selanjutnya, pendekatan lain dalam membangun motivasi. Yang pertama, keahlian. Bagaimana seseorang supaya menjadi orang yang ahli dalam bidang tertentu. Yang selanjutnya empati, bagaimana bisa memahami dan antusias serta memberikan kejelasan apa yang harus dituju. Dan yang terakhir, kultur responsivis, budaya bertanggung jawab. Motivasi belajar itu lahir, timbul dari internal dan eksternal mahasiswa. Yang timbul dari internal, yang pertama kemampuan, yang kedua motivasi, perhatian, ingatan, retensi, dan transfer. Yang motivasi yang timbul dari eksternal di luar dari diri mahasiswa, yang pertama kondisi belajar. Kemudian apa tujuan belajar dan pemberian umpan. Kesimpulannya, motivasi disesuaikan dengan kondisi bidang dan tingkat kesulitan peserta didik. Karena peserta didik mahasiswa memiliki tingkat motivasi yang berbeda. Itu tadi penjelasan tentang teori belajar dan motivasi belajar untuk menghasilkan mahasiswa yang berprestasi. Tentu mahasiswa pendidikan di perguruan tinggi memiliki ciri khas pembelajaran tersendiri. Beberapa tuntutan belajar di perguruan tinggi diantaranya menumbuhkan pemahaman prinsip belajar sepanjang hayat. Belajar itu tidak ada akhirnya. Bagaimana kita terus memotivasi diri untuk mau belajar terhadap hal-hal yang baru. Berpendidikan setinggi-tingginya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri,
Kemudian pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, impersonal, heterogen, serta bertambah tekanan untuk mencapai prestasi. Perguruan tinggi merupakan pendidikan orang dewasa, sehingga pada pelaksanaannya pendidikan memiliki kemandirian pribadi, ekonomi, masa berkembang pada karirnya, dan sampai kepada puncak memanusiakan manusia. Itu penjelasan dari saya tentang teori dan motivasi belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.